Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Bapak Kandar di Bapak Amputasi Dua Tangan. Kami ingin menceritakan bagaimana kisah Pak Kandar yang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan amputasi dua tangan. Di sini kita bersama Pak Kandar. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Bagaimana, Pak, bisa diceritakan awal menjadi disabilitas dua tangan? Alhamdulillah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, dan saya memberikan tentang awal mula kecelakaan pada tahun 1923. 2003 ya, Pak? 2003. Pada tanggal 2 Juli 2003. Awal mula kita seperti terlihat, Pak, kita bekerja membantu untuk di proyek pembangunan, kerja di bangunan. Waktu itu pada waktu pagi kita belumnya itu pakai narik untuk aduan semen. Belumnya kita pakai besi tapi pendek. Nah, setelah itu kan kok masih ada beton eser yang panjang, dan itu beton eser panjang itu kita bengokkan, nah kita pakai untuk naikkan aduan itu tadi. Nah, jaraknya dari atas ke bawah ada ya 5 meter lah, 5 meter. Nah, pakai besi itu tadi kita baru naikkan 1 ember pagi, 7:30 pagi itu. Nah, itu besinya itu saya tarik ke atas, yang embernya sudah saya pegang. Nah, embernya, besinya itu ke atas nyangkut di jaringan besar itu. Jaringan besar itu akhirnya kita kebakar. Jadi training, kaos, semua itu kita, badan semua terbakar. Nah, kemudian pas itu barang kebakar itu nanti kan terus traponya itu gedos, hidup tuh. Nah, setelah itu kita besi itu tadi kan nyala sampai membakar tubuh kita. Jadi ada training, ada kaos, semua terbakar, badan kita seluruh terbakar. Ya alhamdulillah kita tuh tidak mengalami semaput, enggak, kita masih sadar. Waktu itu kita minta tolong sama tukang yang di atas itu, ada tukang 2. Nah, tukang sendiri tahu keadaan tadi nyala tadi, jadi kita kebakar. Nah, dia tuh ya panik juga. Nah, setelah itu dengar trafonya jeblok tadi, berarti sudah aluran jalur itu sudah mati. Nah, kita disiram pakai air ember. Waktu itu kita masih sadar, kita tidak sampot tindak, tidak jatuh, kita tetap menyender di tembok tadi. Jadi yang menurunkan saya dari atas ke bawah itu, jadi bajunya itu kena itu tulang kita semua itu. Kita pada sekujur ini udah kebakar semua. Ya, alhamdulillah kita itu langsung dibawa ke rumah sakit umum. Kalau di rumah sakit umum Blora sendiri itu kalau lukanya terlalu parah, kadang-kadang kan sudah sampai nggak ditangan-tangani. Nah, setelah itu kita sore dibawa dirujuk ke rumah sakit Elizabeth. Kita di rumah sakit Elizabeth selama 3 bulan, jadi 4 bulan sama itu kontrol, 4 bulan di rumah sakit Elizabeth. Itu kita belum sembuh total. Waktu itu masih ada luka-luka, kadang kelihatannya itu kering, tapi kena kegeset ini akhirnya kan luka lagi. Itu belum bisa sembuh total. Kita masih perawatan di rumah.
perawatan di rumah itu sembuh total itu hampir 1,5 tahun. Jadi 1,5 tahun itu saya di atas ranjang, buang air besar kecil di atas ranjang. Alhamdulillah setelah itu kita terus sembuh. Pada 2000 sebelumnya itu kita kan alhamdulillah istri saya masih bisa menerima saya apa adanya. Jadi biarpun punya kekurangan, tapi istri saya alhamdulillah mendukung kita. Jadi bisa menerima apa adanya, biarpun sudah tidak bisa kerja apa-apa, tapi waktu itu kita juga waktu amputasi kita semangati. Istri saya, orang tua saya semangati. Udahlah, diamputasi 2 nggak apa-apa. Yang penting kita cepat sembuh. Itu aja kita. Jadinya istri, orang tua juga mendukung. Yang penting kita pun tidak patah semangat. Kan prinsip saya amputasi 2 tangan, tidak masalah. Yang penting kan kita bukan maling, bukan apa. Yang penting kita bekerja untuk mencari nafkah. Itu prinsip saya. Nah, makanya kita waktu diamputasi, jadi istri, orang tua, semua saya kasih tahu supaya pikirannya tidak terlalu down. Kalau kita semangat, jadi orang tua sendiri nggak terlalu down, enggak. Jadi ikut semangat, melihat saya semangat, orang tua istri juga semangat, gitu aja. Nah, perusahaan kita kan waktu itu yang punya rumah, yang di rumah sakit yang biayai kan yang punya rumah yang nggak kerjain, itu mau disuruh beli tangan palsu. Tangan palsu kan itu kan enggak kita bisa untuk kerja. Kita nyaman untuk seperti kita sendiri. Nah, kita sendiri itu, nah kita waktu itu yang punya rumah, ntar kamu malu enggak punya tangan? Enggak malu, saya enggak malu. Makanya untuk teman-teman yang seperti saya, banggakan hatinya, jangan putus asa. Nanti setelah ini kan sembuh, bagaimana caranya kita bekerja, bagaimana caranya kita bersosialisasi dengan teman-teman difabel. Nah, itulah prinsip kita. Kita untuk mendorong dan motivasi teman-teman yang seperti saya ini. Nah, itu waktu itu ya alhamdulillah juga ada hikmahnya juga, karena waktu itu saya nikah sudah 20 tahun belum punya keturunan. Alhamdulillah setelah kecelakaan ini sembuh 2003, 2 tahun 2006 punya momongan, punya anak 1. Alhamdulillah sekarang sudah usianya sudah 14 tahun. Ya, memang itulah yang kita lakukan. Ya saya alhamdulillah sebelumnya waktu itu belum punya keturunan, tapi alhamdulillah setelah kecelakaan ini sembuh 2 tahun sudah punya keturunan 1. Nah, itulah kita punya. Setelah kita sembuh, terus nanti kan kita harus bagaimana seperti teman-teman yang mengalami seperti saya itu bagaimana. Nah, itu kita langsung sama teman-teman difabel, sama Gus Gopur yang amputasi 2 tangan, 2 kaki, itu juga mengalami seperti saya, kecelakaan stroke ya lebih parah. Dia juga sama parahnya juga, dia juga 1,5 tahun dia di atas ranjang. Nah, itu kita langsung punya gagasan sama Mas Gopur dan Mas Arif, yang Mas Arif itu ya amputasi 1 kaki. Nah, kita terus bagaimana ini teman-teman difabel kalau punya, seandainya mau cari bantuan kaki palsu atau kursi roda atau butuh keperluan teman-teman difabel kan dulunya itu kan agak kesulitan juga, karena yaitu tadi kalau orang difabel sendiri itu mau ke kantor dinas nggak berani, lewat kepala desa atau caranya bagaimana itu belum bisa. Nah, itulah kita punya gagasan, dan betul itu pada tahun 2011 itu punya gagasan
mendirikan organisasi Difabel Gelora Mustika itu. Nah, itulah setelah itu kita mendata itu juga agak kesulitan juga. Karena apa? Karena Difabel itu banyak yang disembunyikan. Kalau tiap kita datangi, kadang marah-marah. Kadang kita datangi, kita dikira itu minta sumbangan. Kebanyakan orang yang cacat itu kan banyaknya yang minta-minta gitu. Yang kuasa saja banyak yang minta-minta. Tapi supaya kan jangan sampai meminta-minta di jalan-jalan itu. Nah, kita dengan teman-teman bagaimana caranya untuk membantu teman-teman kalau punya ingin mencari kebutuhan yang kiranya kesulitan, ya alhamdulillah setelah kita mendata ya memang dulu itu memang agak kesulitan juga kita. Setelah itu kan kita juga belajar pakai bagaimana saya bisa kemana-mana tidak harus diboncengkan orang lain. Nah, kita dulu pertama kita pakai sepeda saya beri kolongan. Nah, setelah itu kita beli sepeda motor yang murah-murahan itu saya beri kolongan. Alhamdulillah nanti bisa kemana-mana, bisa untuk mencari data-data teman yang mengalami seperti saya atau seperti yang difabel yang lainnya untuk memberi motivasi. Apalagi kalau yang seperti saya, yang amputasinya sudah tua seperti saya, apalagi kalau yang kecelakaan kerja itu kan kebanyakan itu frustasi yang pernah kita temui kebanyakan itu ditinggal oleh istrinya. Ya alhamdulillah kalau istri saya mau menerima apa adanya. Ya mau baiknya juga mau jeleknya gitu istri saya. Alhamdulillah ini untuk motivasi teman-teman yang seperti saya. Dimana kalau kita tahu di mana desanya kita datangi, kadang kita sama istri saya. Nanti kalau dikasih tahu orang yang normal itu saja itu nggak percaya. Kadang ada teman yang inginnya itu minta mati saja. Silakan percaya itu. Minta mati, minta enggak, biar tidak saya diobati, biar jangan mati gitu aja. Ya setelah kita motivasi dengan istri saya naik sepeda motor dengan istri saya, dengan anak saya. Nah inilah saya. Biarpun nggak punya tangan, bisa kemana-mana, bisa ke sini. Ini contohnya kalau bikin sepeda motor kita seperti kolongan seperti saya ini gitu. Memang pekerjaannya kita pakai baju caranya gini, pakai celana pakainya gini. Yang kita laksanakan kita berikan contoh biar tahu nanti dia diri sendiri yang memperbaiki bagaimana enaknya kita makan atau minum atau bekerja yang nyaman gitu. Alhamdulillah bisa menerima sampai sekarang itu ya alhamdulillah sudah bekerja sudah bagus ya dengan istrinya juga bisa menerima sampai sekarang ya, alhamdulillah itu. Nah setelah itu kita kan ya alhamdulillah juga memang sekarang waktu itu organisasi saya itu cuma ada 10-11 9 orang dulu 9 orang 7 sama 7 sampai 9 orang itu aja itu kita datangnya seperti saya itu aja mertuanya saya permisi Pak Topma nggak mau menerima saya diam aja di depan TV nggak mau terima. Alhamdulillah keluarga yang istrinya tahu kalau saya dipersilakan masuk. Nah itulah baru dia tahu nak kita tidak minta sumbangan. Memang kalau di kantor juga dulu dikira juga kita ya minta sumbangan ya kalau di kantor-kantor kita kan koordinasi dengan kantor bagaimana untuk difabel ini kedepannya bagaimana program-programnya kita data yang sepenting data tuh yang valid ada KK KTP fotonya. Nah alhamdulillah setelah data-data itu tadi sudah berkumpul sampai sekarang sudah ada 6.000 berapa
dan 6.630 itu yang sementara yang kita data. Itu mungkin masih banyak, kadang ada difabel juga yang masih baru-baru. Kemarin juga kita menemui ibu-ibu ya karena diabetes diamputasi satu kaki. Nah itulah nanti kita kan koordinasi dengan dinas bagaimana cara bisa mendapatkan kaki palsu. Nah itu alhamdulillah dinas sendiri sosial mengasasi dan program untuk kaki palsu alhamdulillah mendukung program-program untuk difabel Biorametika. Saya ya terima kasih dengan dinas-dinas yang sudah mendukung kita. Nah itu juga memang kemarin juga kita mendatangi di Randu Blatung di desa Kutuan. Itu orangnya kan dia seperti saya. Itu mintanya kan tangan palsu biar untuk bekerja. Setelah kita datangi, kita beri motivasi, kita beri arahan, caranya bagaimana kita naik sepeda motor, cara bagaimana kita nanti itu membuat golongan seperti saya yang bisa itu tadi sepeda motor. Alhamdulillah kemarin itu juga kita ajari mengenai sepeda motor. Alhamdulillah sudah bisa seperti teman yang di Randu juga itu yang getas juga kita ajari seperti saya. Alhamdulillah teman-teman yang sudah bergabung di DBM yang punya ingin membuat sepeda motor, kalau kita kan enggak pakai roda 3, roda 2 tapi kasih kolongan di setirnya itu kanan kiri supaya kita lebih nyaman. Nanti kan yang nyaman bagaimana nyamannya, kita kan kadang kan punya feeling sendiri-sendiri. Nyamannya kita pakai yang ini, nyamannya kita pakai ini lah. Yang penting kan gambaran-gambaran yang pernah kita alami itu kita contohkan untuk teman-teman yang mengalami seperti saya. Alhamdulillah itu teman-teman bisa menerima, sekarang bisa pakai sepeda motoran sendiri roda 2 kemana-mana. Ya alhamdulillah memang dari ya kepolisian sendiri, nah seperti saya itu alhamdulillah ya untuk seandainya nggak pakai SIM sudah tahu keadaan kita ini, yang penting kita menghormati. Untuk kepolisian berpakaian untuk motornya komplit tidak itu alhamdulillah dari kepolisian juga memahami tentang keadaan kita di Papua yang seperti saya ini. Itu, nah, setelah itu memang perlu teman-teman yang motivasi seperti saya. Itu kalau diarahkan orang yang normal atau orang yang kadang amputasi satu tangan, kadang kan masih kurang percaya. Masa udah punya tangan bisa gini, bisa gini. Itulah kita memberi semangat untuk teman-teman. Makanya kalau ada di mana kita kalau kita sudah tahu kalau datangi ke rumahnya, biar tahu. Kemarin juga kita orang 3 pakai sepeda motor semua, amputasi tangan semua, dua-duanya 3 orang. Itulah kita datangi. Alhamdulillah setelah kita datang orang 3 pakai sepeda motoran semua, tangannya amputasi 2 semua. Nah itulah biar timbul, biar dia enggak, oh saya tidak sendiri, banyak teman-teman yang seperti saya. Nah, inilah tugas kita yang seperti saya, itu kita yang untuk motivasi yang mengalami saya. Kalau yang amputasi 1 kaki atau 2 kaki itu lebih baik kalau teman yang sesama difabel yang sama, itu sama-sama merasakan bagaimana caranya dan supaya menguatkan untuk supaya tidak minder, tidak pede, bisa menerima keadaan, bisa menerima. Itulah kita kemarin alhamdulillah yang
di kebutuhan itu saya tanya istrinya bagaimana Mas, bisa menerima enggak dengan keadaan Mas dulu punya tangan semua, sekarang enggak punya. Katanya itu, alhamdulillah dia menjawab. Istrinya bilang gini, saya mau baiknya, harus mau keburukannya juga, mau jelekannya juga. Apa adanya saya terima. Nah, itulah yang kita harapkan. Seperti itulah orang-orang yang punya kekurangan dan kecelakaan sudah berkeluarga. Itu yang banyak saya ketemu itu, kebanyakan itu ditinggal oleh istrinya. Yang saya khawatirkan itu seperti itu. Nah, makanya kalau sudah berkeluarga, kalau kita dengar di mana, di dukuh mana, kita datangi ke rumahnya. Karena apa? Kebanyakan itu kalau punya orang yang dulunya bisa bekerja, ini tidak. Nah, itu kan sisanya kan, wah, di bojo rasa mergawe tinggal aja, banyak kan gitu. Nah, alhamdulillah yang kayak kemarin yang kita dampingi, alhamdulillah dirinya juga bisa menerima apa adanya. Itulah kebanggaan kita punya teman-teman saudara yang seperti saya, istrinya bisa menerima apa adanya. Seperti yang dulu ada teman juga yang di kita juga gitu. Dulu waktu kecelakaan, mertuanya itu bilang sama anaknya, tinggal aja, bojomu nggak bisa untuk mencari nafkah, nggak bisa kerja. Tapi alhamdulillah anaknya itu pemikirannya bagus, biarpun masih muda, pemikirannya itu bagus. Bagus apa gimana? Karena masih usia 20 atau 19, masih punya pikiran saya harus bisa menerima suami saya, biarpun keadaan bagaimana saya mau menerima. Akhirnya sekarang bagaimana? Orang tuanya dulu mertuanya apa enggak mau nanya sama anaknya. Nah, setelah itu anaknya kan bisa usaha. Ternyata orang difabel, orang seperti saya, teman-teman yang itu punya semangat tinggi, sekarang sudah bisa mandiri, sudah bisa bekerja seperti orang normal saja kalah penghasilan sekarang seperti itu. Alhamdulillah sekarang mertuanya bisa menerima. Karena apa? Karena ya biarpun nggak punya tangan, punya kekurangan, tapi semangatnya bagus. Memang itu dulunya memang ya bagaimana caranya itu saya bisa naik sepeda motor. Setelah ketemu saya tanya, kamu mau pengen belajar naik sepeda motor? Siapa? Ya Pak, mau. Nah, itulah kita ajari caranya sepeda motor, nanti ya caranya membuat kolongan seperti ini. Ya alhamdulillah setelah itu kita temen itu semangatnya tinggi. Jualan, alhamdulillah kalau pulaan itu sekarang sudah sehari saya 3 kali 4 kali pulaan sekarang. Alhamdulillah itulah dukungan istri yang mau menerima apa adanya suaminya. Kita beri contoh untuk teman-teman yang lain yang punya hambatan dan punya kadang kecelakaan waktu kerja, sudah punya anak, punya istri, yang istrinya itulah harus bisa menerima apa adanya dengan suaminya. Masalah kerjaan nanti mungkin kalau semangatnya ada, bisa usaha apa aja bisa. Apalagi kalau memang kalau yang belum berkeluarga, kecelakaan seperti saya, itu kadang sudah tahu karena itu, ya kecelakaan itu sudah tahu memang amputasi, orang tua amputasi sudah tahu. Tetapi kalau kita sendiri kalau mau nikah, kalau kita belum punya usaha, kadang orang tuanya yang si perempuan juga pikirannya itu juga, wah paling di bojo di tangan paling sama gawe ora kan gitu.
Nah itulah untuk menyemangati teman-teman yang seperti saya itu supaya dia itu pemikirannya lebih luas lagi. Banyak usaha apa yang bisa kita kerjakan, kerja apa yang bisa kita kerjakan. Kalau kita sendiri kan, kalau saya memang dulunya kita juga bingung kerja apa. Setelah itu kita waktu itu ketemu sama teman-teman klaster batik. Nah, batik, bagaimana caranya kita bisa membatik, Pak? Ya, alhamdulillah klaster batik Blora sendiri mendukung permintaan kita. Nah, teman-teman klaster batik sendiri melatih teman-teman difabel caranya membatik. Batik cap atau batik tulis kita diajari. Minta kita langsung kita bisa mengembangkan sendiri. Kita kembangkan. Datang itu tadi, alhamdulillah sampai sekarang batiknya difabel Blora Mustika sudah banyak dipakai pejabat-pejabat tinggi dari Pak Bupati sampaian Pak Gubernur dan Pak Gubernur Jakarta sendiri juga memakai batik difabel. Pak Jokowi, Pak Presiden juga, Pak Maruf juga sudah memakai pakaian batik difabel bikinan difabel sendiri. Ya alhamdulillah kantor dinas-dinas di Blora sendiri banyak yang memakai hasil karya teman-teman difabel. Kita bangga. Punya kekurangan, tapi kita semangat untuk menyemangati teman-teman difabel semua. Kita bekerja bersama, kita pikirkan bersama bagaimana caranya mengembangkan batik ini, bagaimana caranya kita membuat batik ini supaya bisa bertahan, membuat langkah-langkah tiap tahun ada perkembangan motif yang baru-baru. Alhamdulillah sampai sekarang, alhamdulillah batik kita sudah berjalan baik. Itulah semua teman-teman yang mengalami seperti saya dan teman-teman yang jangan putus asa, semangat. Kita sendiri dulu, tidak ada putus semangat. Makanya orang tua dan istri saya juga tidak punya minder, saya tidak. Yang penting kita semangat untuk bekerja. Itulah pesan saya untuk teman-teman difabel yang mengalami seperti saya atau yang amputasi kaki atau difabel yang lainnya. Semangatlah, bekerjalah dengan baik. Yang penting kita tidak meminta-minta. Hasil karya kita yang kita tunjukkan. Ini loh, hasil karya teman-teman difabel. Nah, itulah kita dorongan kita untuk teman-teman difabel supaya bisa mandiri, bisa bekerja dengan baik, jangan meminta-minta. Yang penting kita berusaha, kerja apa saja yang penting halal. Itulah pesan saya. Semoga teman-teman yang mengalami seperti saya jangan patah semangat, semangat bekerja, dan semoga berjuang untuk teman-teman semua teman-teman difabel. Kita bantu bagaimana teman difabel yang masih agak minder dengan orang lain, kita motivasi bersama, kita datangi ke rumahnya. Kalau dia datangi dengan sesama teman difabel, mungkin masih menerima. Itulah pesan saya. Semoga teman-teman difabel dimanapun saja di luar sana, jangan patah semangat, bekerjalah dengan baik. Itulah pesan saya. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan bisa sukses, bisa membantu kehidupan keluarga semua. Amin. Wassalam. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan ikuti terus YouTube Difabel Nasional, dan YouTube Difabel Indonesia, dan YouTube Difabel Blora Mustika. Kita punya 3 konten.
yang menampilkan kisah inspirasi dan motivasi. Semoga bermanfaat bagi orang semua di luar sana yang menonton dan mengikuti lembaga kami. Tetap semangat terus untuk difabel-difabel yang ada di Indonesia. Jangan pernah putus asa. Jadikan kekurangan sebuah kelebihan dan sebuah kemampuan untuk tetap bekerja dan berkarya dan tetap semangat terus. Dari kami, saya mewakili YouTube Difabel Gora, tetap semangat terus dan jangan putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.